Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Reswati Mulyaningsih, CGP Angkatan 7 dari SDN 09 Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Kali ini saya akan memaparkan modul 2.1 tentang elaborasi pemahaman. Alasan mengapa pembelajaran berdifferensiasi dapat berhasil. Hal ini disebabkan oleh model pembelajaran berdifferensiasi tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pembelajaran berdifferensiasi lebih bersifat fleksibel, tidak menyeragamkan kebutuhan antar individu, sebab setiap individu atau kelompok secara fisik maupun biologis memiliki perbedaan berdasarkan kodrat alamnya. Yang kedua, pembelajaran berdifferensiasi bersifat proaktif, yaitu selalu merespon kebutuhan murid secara individu dengan tidak merubah tujuan pembelajaran yang sebelumnya. Yang ketiga, pembelajaran berdifferensiasi lebih menekankan pada penilaian berkelanjutan, agar capaian belajar dapat memiliki pembelajaran nilai dari kondisi yang sebelumnya, sehingga lebih berorientasi pada pengalaman, dan guru juga harus menunjukkan lebih kreatif serta siap mencoba dan harus lebih berani mengambil resiko dalam menerapkan berbagai ide-ide dan gagasan-gagasannya di dalam pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran berdifferensiasi lebih bersifat kualitatif, yang artinya bahwa dalam capaian hasil belajar tidak serta-merta dinilai dari angka, akan tetapi membutuhkan asumsi yang dijabarkan melalui deskripsi serta penanganan yang intensif. Sebab setiap capaian belajar individu itu relatif berbeda. Ada yang lebih cepat, ada yang lambat, dan ada yang sedang, serta aspek-aspek lainnya. Pembelajaran berdifferensiasi mengacu pada penilaian yang berkelanjutan, yaitu untuk melihat capaian hasil belajar siswa yang dilaksanakan melalui pengamatan dan observasi dalam kegiatan berdiskusi dan proses asesmen lainnya, sebagai cara untuk terus memperoleh wawasan yang luas dari apa yang mereka pelajari. Pengamatan dan observasi digunakan untuk bahan acuan dalam menyusun dan merancang pembelajaran dengan menggunakan berbagai strategi yang dapat meningkatkan hasil belajar serta memaksimalkan potensi serta bakat siswa. Penilaian di dalam pembelajaran berdifferensiasi dilakukan secara rutin di setiap materi pembelajaran. Penilaian ini ada dua jenis, yaitu penilaian secara formatif dan penilaian sumatif. Dalam penilaian formatif ini bertujuan untuk menganalisis dan memperbaiki tingkat kesiapan belajar dari awal hingga akhir materi, yang akhirnya berlanjut pada penilaian pada taraf minat yang disukai oleh siswa. Pada momen ini, untuk mengetahui minat siswa, guru melakukan berbagai pendekatan belajar yang merujuk pada penguatan pengalaman belajar yang baru dia peroleh. Tujuannya adalah untuk bahan acuan dalam merancang pembelajaran tersebut, yaitu untuk mengetahui perkembangan penguasaan siswa terhadap suatu unit atau bab atau kompetensi yang dia sedang pelajari. Sedangkan penilaian sumatif adalah bertujuan untuk mengetahui pencapaian pembelajaran siswa pada pembelajaran suatu unit atau kompetensi yang telah dicapai dan setelah pembelajaran berakhir, sebagai bentuk capaian akhir dari belajar. Asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian secara keseluruhan dari tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran, sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan.
Pembelajaran berdefisiriansi menggunakan berbagai pendekatan terhadap pelaksanaan kegiatan konten, proses, serta produk. Adapun kegiatan yang termasuk dalam kurikuler sebuah konten, yaitu tentang masukan-masukan atau umpan balik siswa mengenai apa yang dipelajari oleh siswa. Sementara kegiatan kurikuler dalam kegiatan proses adalah mencakup tentang bagaimana cara siswa mampu memahami belajarnya melalui ide-ide atau gagasan-gagasannya yang cemerlang, serta informasi yang ia dapatkan dari berbagai media-media. Kemudian kegiatan kurikuler yang berupa produk, yaitu suatu keluaran atau hasil, yaitu bagaimana cara menunjukkan hasil dari apa yang mereka pelajari. Untuk membedakan dari ketiga elemen di atas, guru memberikan pendekatan-pendekatan tentunya yang berbeda, yaitu untuk mendorong tumbuh kembangnya semua siswa secara individu, serta untuk meningkatkan proses belajarnya dan mencapai tujuan belajarnya. Pembelajaran berdefisiriansi berpusat pada siswa. Pembelajaran ini beroperasi pada premis, yaitu lingkungan belajar akan memberikan situasi yang dapat mengundang kenyamanan belajar. Tidak semua murid memiliki fondasi belajar yang sama, dan setiap murid juga akan memiliki proses awal pembelajaran yang berbeda. Oleh sebab itu, perlu adanya penguatan-penguatan serta motivasi untuk membangun fondasi pengetahuan dan keterampilan serta pemahaman tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk membedakan pemberian pengalaman belajar serta pemetaan yang dilakukan guru untuk mendapat pemahaman siswa sesuai tingkatan kemampuannya dan tingkat kerumitannya. Pembelajaran berdefisiriansi merupakan perpaduan dari pembelajaran secara keseluruhan kelas, secara kelompok maupun secara individual. Oleh sebab itu, pembelajaran perlu memberikan kesempatan dalam berdiskusi yang dapat membangun pemahaman bersama serta toleransi kebersamaan. Pembelajaran berdefisiriansi ditandai oleh irama secara berulang dari melakukan persiapan kelas, mengulas kembali, dan berbagi, yang kemudian diikuti dalam berbagai kesempatan untuk bereksplorasi, berekstensi, serta dalam produksi secara individu ataupun dalam kelompok kecil. Peran kepemimpinan sekolah dalam keberhasilan implementasi pembelajaran berdefisiriansi. Pembelajaran berdefisiriansi merupakan implementasi yang dibangun dari gagasan dan cara-cara berpikir yang lebih terbuka daripada guru-guru. Oleh sebab itu, peran dan dukungan kepemimpinan kepala sekolah sangat mempengaruhi proses pembelajaran dari pembelajaran berdefisiriansi agar diperoleh capaian paradigma perubahan menuju visi dan misi sekolah. Peran kepala sekolah antara lain turut meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran berdefisiriansi, yaitu dengan menjadi model yang berprinsip pada keyakinan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa melalui tindakan-tindakan dan pendekatan-pendekatan yang ia gunakan dalam merespon berbagai situasi di sekolah, termasuk dalam proses pengelolaan sekolah. Peran kepala sekolah juga turut membantu proses belajar yang berkelanjutan dengan terus merefleksikan praktek-praktek pembelajaran yang terjadi di sekolah. Peran kepala sekolah juga membantu proses belajar yang berkelanjutan, yaitu dengan terus merefleksikan praktek-praktek pembelajaran yang terjadi di sekolahnya, serta harus mampu mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman tersebut. Oleh sebab itu, dalam merefleksikan praktek pembelajaran tersebut, peran kepala sekolah harus lebih meningkatkan kapasitas guru-guru dalam pengimplementasian pembelajaran berdefisiriansi dalam rangka menguatkan pengetahuan dan keterampilan murid-murid.
Ini dapat dilakukan dengan cara mendukung dan mendorong guru-guru untuk belajar lebih aktif lagi, serta memberikan akses dan peluang untuk pengembangan profesionalnya, serta untuk menyediakan berbagai akses pada sumber-sumber belajar bagi guru, seperti buku-buku, serta membangun kemitraan untuk memberikan guru-guru sebagai akses dalam mengambil contoh-contoh praktik baik. Kepala sekolah juga dapat membangun sistem yang membantu guru-guru untuk dapat menerapkan prinsip dan praktik yang mereka pelajari. Misalnya, dengan mengatur jadwal yang memungkinkan adanya dukungan dari pelaksanaan perencanaan berkolaborasi, meninjau ulang proses dan mekanisme pelaksanaan proses penilaian kinerja, serta melakukan supervisi pembelajaran. Tujuannya agar proses pembelajaran lebih selaras dengan nilai praktek pembelajaran berdefisiensi yang baik. Demikian pemaparan modul 2.1, 2.1.A.7.1 tentang elaborasi pemahaman. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. CGP Angkatan 7, salam penggerak, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.